Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja. Pagi hari ini kita masuk pembahasan faslun al-ju'alah. Dijelaskan di dalam kitab ini al-ju'alah lughatan. Jadi ju'alah secara bahasa artinya adalah ismun lima yaj'alu lil insani ala fi'li syai'in. Adalah satu nama bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dijadikan pada manusia atau pada seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Wasar'an, dan menurut istilah syara, iltizam iwadin ma'lumin ghaliban ala amalin muayyanin ma'lumin au majhul asra ilmihi, yaitu akad yang mengharuskan adanya imbalan yang diketahui secara umum atas pekerjaan yang sudah maklum atau majhul. Kalau dalam istilah lain, ju'alah ini sama dengan sayembara, atau dalam istilah lain memberikan imbalan atas mencarikan barang seseorang yang hilang. Satu contoh umpamanya begini, supaya ada gambaran. Jenengan mobilnya hilang, Pak. Kemudian jenengan memberikan sayembara, siapa sing bisa nemokna mobilnya nyong, terus nganti dibalekaken diwehna maring nyong, diberikan kepada saya akan berikan imbalan 5 juta. Nanti kalau ternyata ada yang mendapatkan mobil jenengan terus dikembalikan kepada jenengan, orang tadi berhak untuk mendapatkan imbalan atau ju'alah senilai 5 juta. Dan itu istilahnya ju'alah, sayembara atau memberikan imbalan. Dijelaskan di dalam matannya, wal ju'alatu jaizatun, dan ju'alah itu diperbolehkan. Wahia ayyastarita fi raddi dallatihi iwadan ma'luman, yaitu mempersyaratkan dalam mengembalikan barang yang hilang diberikan imbalan, diberikan upah, diberikan hadiah. Makluman dengan upah yang sudah diketahui.
Nek kowe bisa nggelet motore nyong, sapa sing bisa nggelet motore nyong, ulih hadiah 5 juta. Itu kan sudah jelas. Imbalannya jelas tapi pekerjaannya tidak jelas. Nah, ini kalau ju'alah. Pekerjaannya nggak jelas bagaimana? Maksudnya sing nguyah niku kan bisa jadi ulih, bisa jadi orang, Pak. Atau satu contoh begini. Satu perusahaan membuat sayembara pembuatan logo perusahaan kami umpamanya. Nanti yang terpilih akan diberikan imbalan senilai 10 juta. Wah, ini banyak Pak yang bikin logo, banyak. Desain grafis bikin logo. Apakah semuanya itu akan mendapatkan imbalan? Tentu tidak. Yang mendapatkan imbalan adalah nanti mereka yang ternyata logonya itu dipilih oleh perusahaan tersebut. Jadi penggaweannya waktunya ya tidak jelas, kemudian dapat nasib baik ataupun tidak juga tidak jelas, tapi upahnya nanti yang disiapkan sudah jelas. Berbeda dengan akad ijarah. Kalau ijarah jam kerjanya jelas, ya kan, upahnya juga jelas. Tapi ju'alah ini tidak. Fa idza raddaha istahaqqa dzalikal 'iwad al-masrud, maka jika mengembalikan barang yang hilang tadi, dia berhak untuk mendapatkan iwad, mendapatkan upah, mendapatkan imbalan atau hadiah daripada yang dipersyaratkan. Oh ya bener ge, motore nyong sing ilang ge, mobil nyong sing ilang ge, warnane pada persis. Nah, mungkin kalau zaman-zaman dulu itu banyak model-model begini, Pak. Ada anaknya hilang, buat sayembara gitu, Pak. Nah, sayembara. Nanti siapa yang bisa menemukan nanti akan diberikan imbalan. Hukmuha, hukumnya jaizatun bisyurutiha, hukumnya diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Daliluha, dalil tentang kebolehan ju'alah ini, marwahul Bukhari wa Muslim an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah apa yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam istadafu qauman falam yudayyifuhum. Ada segolongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suatu ketika melakukan perjalanan, kemudian bertamu yang seharusnya itu dijamu sebagai tamu, karena ikramud duyuf, dalam rangka memuliakan tamu. Rombongan sahabat ini di satu kaum, pergi singgah di satu kaum, harusnya kan dijamu. Ya paling orang disiapkan tempat untuk istirahat, dikasih minum dan lain sebagainya. Falam yudayyifuhum, tetapi kaum tadi tidak menjamu sekelompok sahabat ini. Cara kulon panjenengan niku kapiran, Pak. Kapiran. Ketua daripada kaum tadi, kalau bahasa kita kepala sukunya itu disengat binatang. Faruqahu ahadus sahabah bil Fatihah, maka salah satu sahabat meru'yah kepala suku atau kepala kaum yang disengat binatang tadi dengan surat Al-Fatihah. Ngalaqati' min ghanamin, dengan meminta imbalan segerombolan domba. Jadi qati' itu bukan bagian dari anggota domba, tetapi qati' itu segerombolan domba. Kalau dalam keterangan dijelaskan ada 30 ekor domba. Bukan 1 ekor domba, tetapi 30 ekor domba. Jadi bahasa kita begini, begitu kepala sukunya itu disengat binatang, salah satu sahabat ini mengatakan,
aku gelem nambani, aku gelem ngru'yah, engko nek mari saya minta bagian segerombolan domba. Itu yang berjumlah dikatakan di sini dalam keterangan setelahnya 30 ekor domba. Nek mari, ini kan nggak jelas nih, bisa mari bisa mboten Pak. Nah, bisa mantun bisa mboten. Fasufiya, lalu ternyata sembuh, kepala sukunya sembuh, diru'yah dengan Al-Fatihah, sembuh, mantun niku Pak. Wa ahadul ju'ala, maka sahabat ini mengambil ju'alah tadi, upah daripada ru'yahnya tadi, daripada menyembuhkan kepala suku tadi dengan bacaan Al-Fatihah. Wa ahbaru bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu peristiwa tersebut dihabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad asabtum aksimu. Nabi mengatakan, dah nggak apa-apa, boleh. Maka diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang hal tersebut, menunjukkan tentang diperbolehkannya hal itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam aksimu, beliau juga meminta bagian daripada kambing tadi. Wadribu ila ma'akum mahman. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta bagian. Qara'a Abu Sa'id radhiyallahu anhu al-Fatihah salasa marratin. Jadi sahabat ini ketika menyembuhkan kepala suku tadi membacakan surat Al-Fatihah 3 kali. Maka diantaranya kalau meru'yah itu dibaca surat Al-Fatihah itu tiga kali. Kalaupun kadang-kala 1 kali pun sudah sembuh. Ini 3 kali. Fasyufiya rajulu min waqtihi, lalu orang yang diru'yah tadi pun sembuh. Fa'atuhu salasina minal ghanami, lalu diberinya 30 ekor kambing. Sekali meru'yah sembuh dikasih 30 ekor kambing. Wa kana adadus sahabah ma'hu salasina, dan jumlah para sahabat yang bersama rombongan itu semuanya ada 30 orang. Berarti kebagian setunggal-setunggal Pak. Nah, sahabat ada 30 orang, diberikan 30 ekor kambing, maka ini dibagi satu-satu. Di dalam faidahnya dijelaskan al-ju'alatu jaizatun li hajatin nas. Ju'alah ini diperbolehkan karena adanya hajah, kebutuhan manusia. Jadi model kados niku angsal Pak. Jenengan umpamane nggih motore ilang, nganakna sayembara. Nah, ini diperbolehkan. Artinya akad seperti ini diperbolehkan, akad sayembara, memberikan imbalan. Kalau ada yang bisa menemukan, mendapatkan, maka dia berhak untuk mendapatkan imbalan. Arkanul ju'alah, rukunnya ju'alah, yang pertama amalun, memang ada kerja yang hendak dilakukan. Mencari motor yang hilang, mencari mobil yang hilang, mencari anak yang hilang. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ju'al, setelah nanti mendapatkan adanya imbalan yang diberikan. Akid, adanya orang yang melakukan akad. Yang melakukan akad, yang kehilangan barang mengatakan, saya memberikan imbalan, memberikan akad ju'alah. Siapa yang menemukan barang saya yang hilang akan saya berikan upah sekian. Kemudian yang mencari pun begitu mendapatkan, ini saya sudah mendapatkan apa yang Anda cari, ini, tinggal mendapatkan imbalannya. Kemudian ada sighat, ada ijab dan qabul. Syurutul akid, syarat orang yang melakukan akad ju'alah ini, yang pertama al-ikhtiyar, melakukan hal itu memang pilihan sendiri, kemauan sendiri. Fala yasihu iltizamul mukrah,
maka tidak sah akad ju'alah dari orang yang memang dipaksa. Kalau dipaksa tidak sah. Tapi kalau sukarela, kemauan sendiri, maka sah. Yang kedua, itlaq tasarruful multazam. Hendaklah yang melakukan akad tadi memang orang yang boleh mentasarufkan. Maka kalau dia orang yang mahjur, mahjur itu dulu dalam pembahasan hajar, orang yang dihalangi tidak boleh mentransaksikan harta, maka tidak boleh. Fala yasihu iltizamil mahjuru alaihi. Orang yang tidak boleh melakukan transaksi nggak boleh untuk melakukan akad ju'alah. Satu contoh ini, bisa fihi, karena kebodohannya. Naudzubillahi min dzalik, idiot Pak. Dia termasuk orang yang mahjur, nggak boleh melakukan transaksi besar. Maka dia nggak boleh melakukan akad. Ausobiyu, atau anak kecil yang belum balik, dalam transaksi ju'alah tidak boleh, karena ini masuk kategori transaksi besar. Au majnun, atau orang gila, orang yang bodoh, nah, dalam arti idiot, kemudian anak kecil ataupun orang gila. Ini tidak sah melakukan akad ju'alah. Kemudian alimal amilu bil iltizami. Hendaklah orang yang melakukan akad ju'alah ini, yang mencari barang yang hilang ini, dia faham dengan apa yang hendak ia lakukan. Sing ilang mobil, warnanya apa, spesifiknya apa, makanya dicari itu. Nanti dia mengembalikannya pun sesuai dengan spesifik yang disebutkan. Orang malah sing ilang mobil malah jujukakan motor Pak. Nah ini kan berarti mboten ngertos pekerjaannya apa. Jadi hendaklah yang menerima akad ini dia faham dengan pekerjaannya. Kemudian ahliyatul amil al muayyan lil amali. Hendaklah memang yang melakukan pekerjaan itu memang mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Bihilafi shaghir la yaqdiru 'alal 'amali famanfa'atuhu ma'dumah. Berbeda dengan anak kecil. Anak kecil kok suruh mencari mobil hilang, jelas tidak mampu Pak. Caranya menyelidiki bagaimana, caranya mencari bagaimana, begitu wis ketemu kayak gitu ya, wis ketemu caranya goleng gawa ya kepriwe. Jadi yang melakukan pekerjaan tadi hendaklah yang memang dia itu mampu untuk melakukan. Kalau yang melakukan akad anak kecil yang belum paham, belum bisa, nggak sah. Tidak sah sebagai seorang yang melakukan akad ju'alah. Kemudian syurutul amal, syarat daripada akad pekerjaan tadi, syarat daripada pekerjaan ju'alah tadi, ayyakuna fihi kalafatun, ada beban pekerjaan. Beban pekerjaannya apa? Kalau yang hilang itu mobil, berarti beban pekerjaannya adalah mencari mobil yang hilang, karena memang yang hilang itu mobil. Lah kalau hanya ungkang-ungkang toh, kok tinggal minta akad ju'alah, meminta haknya, nggak bisa. Jadi hendaklah ada beban kerja. Yang kedua, adamu ta'yinuhu syar'an. Kemudian tidak adanya ta'yin, tidak ada ta'yin, tidak ada kejelasan. Satu contoh begini, orang yang memberikan sayembara, kalau ada yang mendapatkan mobil saya yang hilang, kamu akan saya berikan imbalan 5 juta. Kan nggak jelas, dia dapat juga nggak jelas Pak. Bisa ulih, bisa ora, bisa nemu, bisa ora. Dan tidak ada jaminan berhasil. Berarti nek ora ulih ya ora ulih imbalan.
Maka syaratnya amal itu memang tidak ta'yin secara syariat. Beda dengan ijarah. Kalau ijarah, ada seorang pekerja, kerjanya disuruh kerja setiap hari membersihkan lingkungan pabrik, ngepel pabrik, cleaning service. Ya udah jelas tiap hari pokoknya kerjanya itu terus ngepel lingkungan pabrik, cleaning service, jelas. Kalau ini mencari bisa ketemu bisa tidak, bahkan waktunya pun bisa sehari, bisa 2 hari, bahkan bisa sampai berlama-lama sampai 1 bulan belum ketemu. Urung ketemu walaupun setahun urung ketemu, berarti ya orang oleh imbalan apa-apa, nggak dapat imbalan. Kemudian alla yu'akhad, hendaklah pekerjaan itu tidak dibatasi waktu. Berbeda dengan akad ijarah. Kamu kerja bulanan, setiap bulan mendapatkan gaji. Kamu kerja menjadi buruh harian, upahnya dihitung per hari. Kalau ini tidak ada pembatasan waktu. Sampai kapanpun belum ketemu, belum mendapatkan imbalan. Kalau toh umpamanya sampai setahun nyari nggak ketemu, mengadukan kepada yang kehilangan barang tadi, iki pak nyong ngleti barang jenengan sing ilang ya wis setahun nggih. Aduh, nyong njaluk upah lah. Tidak bisa, karena memang belum dapat apa yang dicari. Kecuali kalau memang lah ya melas lah untuk hitung-hitung duit bensin, tapi memang itu akadnya berbeda. Hitungannya awes duit bensin, beda cerita. Tapi kalau dia meminta haknya, nyong wis setahun ngeleti barangan jenengan orang ketemu, jan nyong jaluk lah pokoknya separo lah wong ketemu be urung. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian ada far'un, yastahaqqal 'amilul ju'al idza radda dhallah li sahibiha li'annahu adda ma talaba minhu fastahaqqal ju'al. Orang yang bekerja dalam arti mencari barang yang hilang, ketika sudah mengembalikan barang yang hilang tadi, dia berhak untuk mendapatkan haknya, dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa? Karena dia sudah memberikannya, mengembalikannya kepada yang kehilangan atau yang mencari barang tadi. Kemudian ada masalah, idza halaka syai' fi yadil amil fala yadmanuhu. Jika ternyata barang yang dicari itu rusak di tangan orang yang mencari barang yang hilang tadi, maka kalau itu bukan karena kecerobohan, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Karena akad ju'alah ini adalah akadnya yadul amanah, bukan yadud domanah. Kok ternyata wong jenengane ngelet mobil, ternyata mobilnya nang maling, mungkin mandan pewot-pewot sedikit, karena ternyata begitu nang maling gue arep dijaluk orang diwehaken, padahal wis nomor plate pada spesifiknya juga sama, mau direbut ternyata malah ngebut pak. Lah ngebut akhirnya kan diburu, diburu terus bahannya ditembak pak, duor, main mandek sih, bahannya ditembak. Begitu tembak akhirnya malingnya melayu, mobilnya kan bisa digawe balik, menyerahkan mobil yang hilang tadi dalam keadaan bahannya jedor kabeh. Nah, yang bekerja ini tidak punya kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena akadnya adalah yadul amanah, bukan yadul domanah. Kecuali kalau kerusakan itu disebabkan karena keteledoran atau karena kecerobohan yang bekerja. Pokoknya wis ulih barang sing ilang diwehaken dapat imbalan. Ini terkait dengan akad ju'alah. Insya Allah saged dipun pahami pak. Jadi akad ju'alah dalam kitab fikih muamalah adalah akad memberikan imbalan, atau dalam istilah lain sayembara. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum masuk ke materi berikutnya terkait dengan akad ju'alah ini. Monggo, mbok pilih onten pak.
Monggo Pak. Okay. Jadi ada orang tertimpa musibah, dicopet atau dijamret gitu ya. Nggih. Jadi kan dia tidak membuat pengumuman Nggih. seperti itu. Iya. Mengatakan pada kerabatnya bahwa saya tertimpa musibah. Iya. Terus selang beberapa bulan itu ada seorang sukarelawan datang mengantar cuman KTP-nya saja. Iya. Bukan diirigasi gitu. Iya, tinggal katanya. Biasanya kan itu apakah kita ada kewajiban untuk memberikan itu? Karena kita juga membuat pengumuman secara Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kewajiban memberikan imbalan tidak ada, karena tidak memberikan sayembara. Cuma di dalam Islam itu orang berbuat baik kepada kita dianjurkan untuk membalas kebaikan. Lah wong engkane KTP hilang Pak, walaupun KTP niku istilah ketone sepele, tapi nek gelet juga wong hilang mumet Pak. Dikasih ya. Niki Mas matur nuwun sangat Mas lah. Diperbolehkan. Bahkan itu perkara yang dianjurkan. Sebatas memberikan ucapan terima kasih. Dan itu dianjurkan. Jadi sebatas memberikan imbalan diperbolehkan. Walaupun kita tidak mengumumkan sayembara. Jadi niat kita adalah membalas kebaikan dengan kebaikan, ucapan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malina mboten? Suruh kita sidang nih. Masih lama? Ya. Taib faslun al-muzara'ah. Kita masuk fasal al-muzara'ah. Dulu ada akad fasal al-musyaqqah. Musyaqqah itu ada orang memiliki kebun yang sudah berbuah, kemudian menyuruh seseorang merawat tanamannya. Hasilnya nanti ketika panen dibagi sesuai dengan kesepakatan. Berapa persen untuk pemilik kebun, berapa persen untuk yang merawatnya. Itu musyaqqah. Kalau muzara'ah dijelaskan dalam kitab ini, al-muzara'atu hiya taslimul ardu lirajulin liyazra'aha bi ba'di ma yahruju minha wal badru minal malik. Seseorang yang menyerahkan lahan atau tanah atau sawah, diserahkan dalam arti bukan diberikan tetapi diserahkan, itu disuruh dikelola kepada seseorang untuk ditanami. Menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami, lalu nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bibitnya itu dari pemilik lahan. Satu contoh, jenengan duwe sawah Pak, wonten tiyang ki sawah jenengan garap, monggo ditanduri, digarap, engkau bibit, pupuk dan lain sebagainya dari saya. Nanti hasilnya apa istilahnya kalau di Banjar apa? Ngobeng. Nah, istilahnya ngobeng Pak, ngobeng. Nanti hasilnya 1/8. Biasanya maro per bulu kalau nggak salah, dapat 8 kandi kalau nggak salah gitu. Nanti pemilik lahan dapat 7 kandi, apa yang 8 kandi, yang 1 kandi untuk yang menggarapnya. Ya, ini akadnya adalah muzara'ah. Kalau bibitnya dari pemilik lahan namanya muzara'ah. Tapi kalau bibitnya dari yang menggarap namanya mukhabarah. Ada 3 istilah dulu pernah saya sampaikan. Ada musyaqqah kalau lahannya sudah ada tanamannya. Kalau muzara'ah itu belum ada tanamannya. Nanti bibitnya dari pemilik lahan, tetapi nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Berarti penggarap itu hanya murni tenaga. Tapi kalau mukhabarah, pemilik lahan menyerahkan lahan saja, silahkan Anda tanami, bibit apa semuanya dari jenengan, nanti dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Akad muzara'ah dan mukhabarah ini dijelaskan dalam kitab ini. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rab'iha lam yajuz. Dan ketika menyerahkan
tanah kepada seseorang untuk ditanami dan dipersyaratkan kepadanya nanti ada bagian yang tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil panennya, lam yajuz. Dalam madhab Syafi'i akad muzara'ah tidak diperbolehkan. Jadi madhab Syafi'i tidak membolehkan, tetapi jumhur mayoritas para ulama membolehkan akad muzara'ah ini. Kalau di Indonesia praktek yang seperti ini banyak, Pak. Jadi walaupun di Indonesia ini rata-rata mengaku bermadhab Syafi'i, mayoritas mengaku bermadhab Syafi'i, tetapi akad muzara'ah ini dipraktekkan. Nah, dipraktekkan. Mungkin mengikuti pendapatnya jumhur atau mayoritas para ulama. Lalu pendapat mana yang rojih dari kedua pendapat ini? Mayoritas para ulama membolehkan akad muzara'ah. Imam Syafi'i tidak membolehkan. Dalam kitab Matan Abu Suja tidak diperbolehkan. Pendapat yang rojih adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Maka pendapat dalam kitab ini dianggap marjuh. Marjuh itu pendapat lemah, karena ternyata ada hajah manusia untuk hal itu. Ada hajah. Kalau yang diperbolehkan dalam madhab Syafi'i, wa in aqrahu iyyaha bidhahabin aw fidatin, dan jika menyewakan kepada yang menggarap tadi, bidhahabin aw fidatin, disewakan dengan emas atau dengan perak, aw syarata lahu ta'aman ma'luman, atau mempersyaratkan dengan biaya sewa makanan tertentu, iki lahane nyong silahkan Anda garap nanti per tahun 5 kintal. Nah, ini berarti kan disewakan. Fi dhimmatihi jaza. Kalau ternyata disewakan dengan emas atau dengan perak atau dengan syarat makanan tertentu, maka ini diperbolehkan. Jadi dalam madhab Syafi'i, kalau akadnya terhadap lahan tadi ijaroh, disewakan, boleh. Tapi kalau akadnya muzara'ah, tidak boleh. Tapi pendapat yang rojih, yang kuat adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama yang menjelaskan akad muzara'ah ataupun mukhabarah diperbolehkan. Dan ternyata masyarakat mungkin di tengah-tengah masyarakat nggak paham itu akadnya apa, tapi sudah dipraktekkan, Pak. Sudah dipraktekkan, ya nggak masalah. Karena itu ternyata diperbolehkan. Kan kata niku. Jadi akad muzara'ah ini dalam madhab Syafi'i termasuk perkara yang dilarang, sementara menurut jumhur atau mayoritas para ulama ini termasuk akad yang diperbolehkan. Jadi yang kita fahami, dalam fikih itu sering terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Cuma memang yang mesti kita fahami, dari beberapa pendapat itu mana pendapat yang rojih atau yang kuat, mana pendapat yang rojih. Di antaranya maka dalam keterangan-keterangan di sini tidak saya sampaikan karena ternyata pendapat ini lemah tentang tidak diperbolehkannya akad muzara'ah atau mukhabarah ini. Yang diperbolehkan itu menyewakan, cuma biaya sewanya bisa dengan makanan tertentu, bisa dengan emas, bisa dengan perak. Emas dan perak sama dengan saat ini adalah uang. Setahun sebau 19 juta. Nah, ini kan berarti sewa. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan itu menggadaikan sawah yang digarap. Nah, menggadaikan sawah kalau tidak digarap nggak masalah. Tapi kalau digarap oleh yang memiliki uang, kemudian hasilnya untuk pemilik uang semuanya, maka ini tidak boleh. Kalau harus menggarap, maka secara otomatis dengan akad ijaroh atau akad sewa. Satu contoh umpamanya, onten tiyang butuh duit 50 juta, duwene sawah sebau. Kemudian
datang ke orang kaya, iki sawahe nyong tegadekna nyong arep nyili duit 50 juta. Dikasih uang 50 juta. Sawahnya kemudian diserahkan kepada pemilik uang tadi. Kalau dia menggarap, maka secara otomatis pinjaman ini akan berkurang sesuai dengan nilai sewanya. Satu contoh umpamanya, taruhlah main gampang boleh ngitung, setahun sebau nak nyewa sawah 10 juta, maka otomatis menggarap 5 tahun lunas Pak, lunas Pak, otomatis. Karena kalau digarap sementara utangnya tetap, lah ini yang disebut dengan riba dalam dunia pertanian. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Pinjaman yang diambil manfaatnya itu berarti riba. Berarti caranya nek wis 5 tahun berarti ya otomatis iki entek lunas utangnya. Kalau nyewa lahan pertanian boleh, tapi kalau gaden sawah kok terus digarap sama yang memiliki uang tadi, hasilnya 100% untuk pemilik uang, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi ternyata praktek yang seperti ini marak di negeri kita Pak, marak. Karena jadi akhirnya sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah melarat Pak. Ya kepriwe bisa nyarutang wong sawah siji-sijine kuwi digarap wong hasilnya orang nampak. Nah, ya tambah melarat, kecuali mungkin atau alun-alun nek punya hutang lah niki benten malih Pak. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari tentang akad ju'alah dan akad muzaraah. Barangkali terkait akad muzaraah ada yang perlu ditanyakan, monggo mbok pilih wonten napa mboten. Akad muzaraah bisa difahami ya, muzaraah niku sing duwe lahan memberikan kepada seseorang untuk digarap, untuk ditanami. Bibitnya nanti dari pemilik lahan. Kalau mukhabarah sama sebenarnya, cuma bibitnya dari penggarap atau dari yang menanami. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Barangkali ada kesalahan atau kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.